Oke, jadi materi hari ini kita akan belajar soal fisiologi sistem saraf. Nah, tapi kalau kita mau pelajarin fisiologi, tentu kita harus tahu dulu ya histologi sama anatominya. Jadi nanti sedikit-sedikit kita akan melipir sedikit ke bagian histologi sama ke bagian anatomi dari sistem sarafnya ini ya, teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanya, bisa banget langsung nanya di tengah-tengah aku lagi ngobrol, atau bisa lewat di unmute, bisa juga lewat chat ya, teman-teman. Kemudian kita akan mulai dari apa sih yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang akan kita bahas hari ini itu ada central nervous system, ada peripheral nervous system, sama juga ada autonomic nervous system. Nah, untuk yang central nervous system itu berarti sistem saraf yang pusat. Itu ada spinal cord sama ada otak. Kemudian ada yang peripheral nervous system, itu dia ada dua jenis juga, itu ada spinal nerve dan juga cranial nerve, sama ada juga bagian dari peripheral nerve, yaitu autonomic nervous system. Yang akan dibahas sendiri, itu dia ada simpatis sama ada yang parasimpatis. Nah, untuk jaringan saraf sendiri, dia ini memiliki ratusan miliar neuron ya. Jadi, kalau sel tubuh lainnya, dia cuma disebut sebagai sel tubuh. Tapi, kalau sel saraf, kita sebutnya sebagai neuron. Nah, suatu sistem jaringan saraf, itu dia akan terdiri dari ratusan miliar, wah banyak sekali ya. Terdiri dari banyak sekali neuron, dan akan membentuk segudang interkoneksi. Jadi, mereka akan berhubungan satu sama lain, yang cukup rumit dan juga kompleks dan berfungsi sebagai pusat komunikasi serta database dari tubuhnya kita. Jadi dia ada sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord, itu sama ya. Sama ada juga sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Di mana PNS ini dia terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan ada juga nanti 31 pasang saraf tulang belakang atau yang spine nerve serta ganglianya masing-masing. Nah, ini dia kalau secara struktural ya, kita bedah itu ada yang CNS sama PNS. Kalau yang CNS dia tuh fungsinya sebagai pusat komando. Jadi semua komando itu terjadinya di otak sama di sumsum tulang belakang. Dia akan memproses dan juga akan mengintegrasikan informasi. Nah, sedangkan kalau peripheral nervous system dia berfungsi untuk menerima serta memproyeksikan informasi menuju SSP atau keluar dari SSP. Dan dia akan melakukan mediasi dari beberapa gerakan-gerakan yang refleks. Nah, ini juga nih, kalau kita bedah dia secara anatomis, mungkin kita bisa lihat berupa sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusatnya ada otak dan spinal cord, sedangkan sistem saraf tepinya itu yang kranial sama nervus spinalis tadi. Nah, tapi kalau kita bedahnya secara fisiologis, itu ada yang namanya sistem saraf somatik dan ada sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf somatik ini nantinya akan dibahas sekaligus kita membahas PNS-nya ya. Sekalian kita membahas cranial nerve sama nervus spinalisnya. Tapi ada juga yang saraf otonom. Saraf otonom ini ada yang simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau simpatis itu dia sifatnya flight or fight. Jadi semua yang memacu denyut nadi, memacu pacu jantung, habis itu memacu aliran darah. Nah, itu semuanya diatur sama simpatis. Sedangkan parasimpatis itu yang rest and digest, istirahat dan mencerna. Jadi kalau misalkan untuk mempekerjakan usus, mempekerjakan lambung, yang itu berarti dia akan diatur sama sistem saraf yang otonom. Nah, namanya juga sistem saraf otonom ya, teman-teman, berarti dia akan bekerja secara otomatis, involuntary, tanpa kita sadari. Oke. Kemudian, ini juga ya, masih sama secara fungsional tadi. Nah, ini dia nih, kalau kita mau melihat secara histologisnya. Di mana kalau secara histologis ada yang dilingkari biru ya, itu adalah badan sel. Badan sel atau nama lainnya itu perikarion. Nah, perikarion ini akan menjadi pusat sintesis untuk seluruh sel saraf dan yang akan menerima rangsangan. Dan badan sel ini merupakan bagian dari neuron yang akan mengandung nukleus serta ada sitoplasmanya. Kemudian ada juga bagian dendrit ya, teman-teman. Jadi kalau dendrit ini fungsinya yang menerima rangsangan dari lingkungan, bisa menerima rangsangan dari epitel sensorik, ataupun menerima rangsangan dari neuron yang lainnya. Dan dendrit ini dia memiliki bentuk yang pendek, dan dia bisa membelah seperti cabang-cabang pohon. Selain dendrit, ada juga yang namanya akson. Nah, kalau akson ini dia lebih panjang ya daripada dendrit. Kalau dendrit tadi kan dia seperti ranting. Jadi dia cabangnya banyak, tapi dia pendek-pendek. Nah, tapi kalau akson ini dia bisa menghantarkan impuls ke
impuls saraf ke sel yang lainnya, bisa ke sel saraf lainnya, bisa juga ke otot, atau bisa juga ke kelenjar, dan dia juga bisa menerima informasi dari neuron yang lainnya. Nah, akson ini dia akan diselubungi sama suatu selubung ya, teman-teman bisa dilihat di gambar yang di sebelah kiri, itu dia akan diselubungi sama suatu selubung namanya selubung mielin. Nah, kalau ujung akson, dia ini memiliki banyak sekali cabang-cabang kecil-kecil yang disebut sebagai terminal arborization dengan ujung yang bengkak atau disebut juga sebagai end bulbs atau buton, di mana dia ini akan berinteraksi dengan neuron lain atau berinteraksi dengan sel non-saraf pada struktur yang disebut sebagai sinapsis. Kemudian ada 3 jenis nih neuron yang biasanya ada di tubuh kita, dan itu terjadi menurut jumlah prosesusnya atau jumlah percabangannya. Yang pertama ada yang multipolar ya teman-teman. Jadi kalau multipolar biasanya akan ada akson satu, tapi dendritnya ada banyak gitu. Jadi cabang dendritnya itu ada banyak. Dan sebagian besar neuron yang ada di tubuh kita itu yang sifatnya multipolar ini. Kemudian, selain itu ada juga yang bipolar. Jadi dia akan memiliki satu cabang akson dan memiliki satu cabang dendrit yang akan langsung muncul dari badan selnya. Nah, neuron bipolar ini biasanya ditemukan di tubuh kita juga, tapi spesifik. Itu ada di retina, kemudian ada di mukosa penciuman, kemudian ada di telinga, tapi telinga bagian dalam, ada di ganglia koklea, dan juga ada di vestibular, di mana mereka akan melayani indera penglihatan, penciuman, pendengaran, serta keseimbangan. Kemudian ada juga yang neuron unipolar atau pseudoneuron, di mana dia akan memiliki satu prosesus yang pendek, yang ada di sebelah sini ya. Prosesusnya satu pendek, tapi dia akan keluar dari perikarion, kemudian mereka akan segera bercabang menjadi prosesus yang panjang, di mana prosesus yang panjang ini dia akan memanjang ke perifer, dan cabang lainnya dia akan memanjang lebih pendek, di mana kalau yang agak panjang dia bakalan ke tepi atau ke perifer, bisa ke kulit, bisa ke otot, tapi kalau yang lebih pendek itu dia akan menuju ke SSP atau sistem saraf pusat. Nah, neuron yang pseudo unipolar ini biasanya ditemukan di ganglia tulang belakang atau ganglia sensorik yang ditemukan dengan saraf tulang belakang, dan juga ada di sebagian besar ganglia kranial. Kemudian, neuron ini juga bisa dibedakan berdasarkan peran fungsinya. Jadi ada neuron yang sifatnya itu motorik atau efferent, di mana dia berfungsi untuk mengontrol organ efektor seperti serat otot dan juga kelenjar, baik itu kelenjar eksokrin atau kelenjar yang endokrin. Sedangkan neuron sensorik atau neuron afferent, dia ini akan terlibat dalam penerimaan rangsangan sensorik dari lingkungan dan juga dari dalam tubuh. Nah, kemudian kalau yang PNS, ini dia ada yang somatik sama ada yang otonomik, kalau secara fisiologisnya ya. Yang somatik, dia tuh ada yang sensorik dan motorik, sedangkan yang somatik ini dia akan yang kita sadari gitu ya, yang kita sadari misalkan pada saat kita mau bergerak tangannya atau pada saat kita mau berbicara, nah itu kita kan menyadari hal tersebut. Jadi saraf yang akan berfungsi itu yang somatik. Sedangkan kalau saraf autonomik ya dia otomatis. Jadi tanpa kita menginginkan tindakan tersebut terjadi. Misalkan usus kita yang masih tetap bergerak meski kita nggak sadar, atau jantung kita yang masih tetap memompahkan darah meski kita tidak berkehendak, gitu ya. Itu berarti otomatis. Jadi PNS ini kalau juga ada yang cranial nerve. Jadi pada spinal nerve dia juga ada cabang sensorik, ada cabang motorik, begitu juga yang kranial. Ada cabang yang sensorik, ada juga cabang yang motoriknya. Kita coba lihat ya. Nah, ini sama ya kayak yang tadi.